Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di tengah gua es, sekelompok api setinggi 6.000 kaki, seperti gunung putih bersih, perlahan terbakar. Jika bukan api Tianqi Xuanyin, lalu apa lagi? Tidak menunggu Xuan Yuanru mendekat, dia dibekukan oleh aura dingin yang berasal dari api Tianqi Xuanyin, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Rower, tolong bersabarlah sedikit dan tunggu aku di sini, Tanyun berkata melalui transmisi suara. Tianqi Xuanyin untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak memiliki kesadaran spiritual. Jadi itulah yang aku inginkan. Setelah aku mengambilnya, kita akan pergi. Baiklah, setelah transmisi suara Xuan Yuanru, Tanyun perlahan-lahan berada di bawah api Tianqi Xuanyin. Dia tidak segera melepaskan api Esongmeng, karena dia tahu bahwa begitu api Esongmeng dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan air danau di sekitarnya berfluktuasi dan membangunkan naga berkepala 8 di luar gua es. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengelurkan tangan kirinya dan berkata dalam hatinya, "Binger, coba bungkus api Tianqi Xuanyin perlahan, jangan terlalu berisik." "Tuan jangan khawatir, Binger mengerti." Di benak Tanyun, suara api Esongmeng dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Untuk Binger, dia terlalu bersemangat untuk mendapatkan Tianqi Xuanyin. "Aku lega mendengarmu mengatakan itu," Tanyun berkata dalam hatinya. "Cepat lakukan." Binger patuh. Pada saat berikutnya, sekelompok api Esongmeng dengan ketinggian sekitar 1 kaki dan berwarna biru perlahan muncul dari telapak tangan kiri Tanyun dan kemudian perlahan menggelembung di gua es. Setelah setengah jam penuh, api Esongmeng meroket menjadi ketinggian raksasa. Kemudian perlahan-lahan berubah menjadi jaring raksasa yang menyelimuti api Tianqi Xuanyin. Tanyun perlahan mengeluarkan pagoda Lingxiao di telinganya dan menggantung di depannya. Ketika api Esongmeng mengambil api Tianqi Xuanyin dan perlahan-lahan terbang menuju pagoda Lingxiao, 8 pasang mata raksasa yang sedang tidur di luar gua es tiba-tiba terbuka. Di air danau yang bergelombang, naga berkepala 8 melihat ke belakang. Ketika melihat pemandangan di gua es, ia terbakar amarah. Tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani masuk ke wilayahnya, dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada manusia tercela mencuri api Tianqi Xuanyin. Setelah naga berkepala 8 mengeluarkan auman, suaranya yang dalam dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. "Kalian berdua manusia, berani mencuri api Tianqi Xuanyin. Aku pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata kematian." Begitu suara itu jatuh, naga berkepala 8 berenang dengan kecepatan ekstrim dan menyerbu ke arah Xuan Yuanru. "Tanyun, ini tidak baik. Kita ketahuan. Teknik tembus pandang kita benar-benar tidak bekerja di bawah persepsinya." Xuan Yuanru tampak cemas, memadatkan pedang es Tianxuan dan armor es Tianxuan, dan menggunakan teknik Lenro. Di danau, Xuan Yuanru sangat cepat, seolah-olah 8 dari dia memegang pedang ilahi. Hampir pada saat yang sama, dia memotong 7 kepala dari 8. Xuan Yuanru dapat menangani binatang Raja Suci tingkat 8, dan tidak ada masalah dengan naga berkepala 8 yang tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Dalam darah yang memancar, hanya 1 kepala naga yang tersisa. Pada saat ini, naga itu menyadari bahwa wanita Rana Suci tingkat 6 di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Mulutnya berdarah, dan ketika hendak mengeluarkan suara, Xuan Yuanru membawa cahaya pedang dan memenggal kepala terakhir. Detik berikutnya, naga itu dibangkitkan kembali, dan pada saat itu, dia menjadi naga berkepala 7. Xuan Yuanru memotong 7 kepala lagi. Dalam 3 napas berikutnya, naga kuno dibangkitkan lagi dan lagi, dipenggal oleh Xuan Yuanru lagi dan lagi, sampai hanya kepala terakhir yang tersisa, dan ketika itu benar-benar dihabisi oleh Xuan Yuanru. Pada saat ini, api Esongmeng telah membungkus api Tianqi Xuanyin dan ingin masuk ke pagoda Lingxiao. Setelah Tanyun meletakkan pagoda Lingxiao ke telinganya, dia berkata,
Rower, masih belum ada gerakan di luar gua es, yang berarti bahwa naga berkepala 9 di 3 sisi puncak belum terganggu. Tenang, jangan panik. Kita akan pergi perlahan. Setelah Tanyun membuat transmisi suara, dia berjalan menuju Xuan Yuanru dengan ringan. Xuan Yuanru mengangguk. Namun, apa yang tidak diketahui Tanyun dan Xuan Yuanru adalah bahwa darah di tubuh naga berkepala 8 telah menyebar dengan cepat di danau. Sesaat kemudian, ketika Tanyun dan Xuan Yuanru hendak melangkah keluar dari gua es, di ratusan gua di 3 sisi alun-alun, naga berkepala 9 mengerumuni mereka. Tiba-tiba mereka membuka mata. Mereka mencium bau darah dari jenis ras mereka. Pada saat ini, di atas jauh di belakang alun-alun, naga berkepala 9 yang panjangnya 1 juta kaki dan tebalnya 8.000 kaki perlahan membuka matanya. Dia adalah Raja Naga berkepala 9 di jurang Tianji. Ini bau darah sukuku. Ini tidak baik. Naga berkepala 9 melepaskan kesadaran binatangnya dari puncak gunung. Ketika Xuan Yuanru dan Tanyun melangkah keluar dari gua es, suara panik Xiao Longse tiba-tiba terdengar di benak Tanyun. Tidak bagus, Tuan kecil. Ada naga berkepala 9. Dia binatang Kaisar Suci tingkat 8. Oh ya guys ya, Kaisar Suci itu di atasnya Raja Suci ya. Oke, kita lanjut. Tanyun terkejut. Tidak peduli seberapa kuat dia dan Xuan Yuanru dalam tantangan lompatan, mereka jelas bukan lawan si naga. Xuan Yuanru juga sangat ketakutan sehingga memucat. Pada saat ini, raungan naga berkepala 9 yang berisi kemarahan mengerikan bergema di seluruh perairan dalam 1 juta mil. Kalian bajingan terkutuk, menghabisi klanku, mencuri api Tianji Xuanyin. Raja ini ingin kalian mati. Semua naga berkepala 9 patuhi perintah dan jatuhkan mereka berdua. Begitu suara itu terdengar, ada serangkaian suara hormat dan marah dari 3 sisi alun-alun. Bawahan patuh. Segera setelah itu, di puncak Xiaofeng di kedua sisi alun-alun, naga berkepala 9 yang panjangnya puluhan ribu kaki memancarkan aura binatang Raja Suci tingkat 1 hingga 9, menukik ke bawah menuju alun-alun dengan ganas. Ada sebanyak puluhan ribu dan pemandangannya sangat mengejutkan. Raja Naga tidak mengejar karena ia sedang menerobos ranah Kaisar Suci tingkat 9. Setelah terganggu, itu akan memakan waktu setidaknya jutaan tahun sebelum bisa menyentuh penghalang ranah Kaisar Suci tingkat 9 kembali. Pada saat yang sama, sangat yakin bahwa klannya sendiri dapat menangkap mereka berdua. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaan, membuatnya gemetar karena marah. Di luar alun-alun, Tanyun dan Xuan Yuanru memandang naga berkepala 9 yang turun dan berkata dengan tegas, "Rower, habisi mereka, kemudian melarikan diri." Tubuh bayangan Hongmeng, armor kematian. Pada saat berikutnya, tubuh Tanyun dengan liar melonjak ke ukuran raksasa, dan baju besi gelap kematian muncul di tubuhnya. Di bawah berkah kekuatan baju besi Dewa Kematian, Tanyun sekarang memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek artefak rendah tingkat 8 hanya dengan tangan kosong. Manusia, kamu matilah. Pada saat ini, naga berkepala 9, panjang 30.000 kaki dan tebal 100 kaki, menari dengan ekor raksasa yang ditutupi dengan sisik berwarna darah, memimpin dalam menyerang ke arah Tanyun. Tanyun berteriak keras. Tubuh 10.000 kaki melompat dari alun-alun dengan kecepatan tinggi. Tangan dan 10 jarinya seperti pedang. Mereka menusuk tubuh naga berkepala 9 yang datang. Tangan Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, merobek tubuh naga berkepala 9 dengan tiba-tiba. Dalam pikiran Tanyun, pedang dewa pembantai Dewa Hongmeng melesat dari antara alisnya, berubah menjadi 6.000 kaki, dan terbang ke tangan kanannya. Darah berceceran, dia memenggal 9 kepala naga. Pada saat ini, para naga berkepala 9 sudah mengepung Xuan Yuanru dan Tanyun. Tanyun memegang pedang, dan Xuan Yuanru mengepalkan pedang es Tianshuan dan mulai menghabisi para naga. Tiba-tiba, darah di alun-alun menyembur keluar dari danau. Pada saat berikutnya, naga berkepala 9 yang telah mati dibangkitkan lagi dan masih dengan kejam menyerang Tanyun. Cakar raksasa mereka keras dan penuh kekuatan. Tanyun dan Xuan Yuanru mengandalkan penghindaran.
Beberapa saat kemudian, di alun-alun besar, ribuan naga berkepala 9 benar-benar mati. Mayat-mayat mengapung di air danau, menodai air danau. Tanyun mengeluarkan perahu, membawa Xuan Yuanru, dan melarikan diri keluar alun-alun. Di bagian belakang perahu, puluhan ribu naga melonjak dengan kekuatan ilahi di dalam tubuh mereka, mengejar dengan kecepatan ekstrim, tetapi mereka tidak dapat mengejar. Sampah yang tidak berguna. Di belakang alun-alun, Raja Naga 9 kepala meraung dengan marah. Manusia itu memiliki perahu. Kalian tidak dapat mengejar sama sekali. Jadi biarkan raja ini yang pergi. Raja ini akan berurusan dengan mereka. Dalam raungan kemarahan, tubuh Raja Dewa Naga dipenuhi dengan aura binatang kaisar suci tingkat 8. Pada saat yang sama di perahu, Tanyun melepaskan kesadarannya secara ekstrim. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada naga berkepala 9 yang mengejar, Tanyun tertawa. Hebat, api Tianqi Xuanyin akhirnya didapat. Api jenis ini adalah api Tianjun tingkat tinggi. Melihat penampilan Tanyun yang bersemangat, Xuan Yuanru tersenyum. Lihat betapa bersemangatnya dirimu. Dalam setengah jam berikutnya, Tanyun mengemudikan perahu secara ekstrim dan melaju menuju pintu keluar dari jurang Tianqi. Namun karena perlawanan besar dari danau, kecepatan perahu menurun. Selama setengah jam, Tanyun tertawa terbahak-bahak setiap kali dia berpikir telah berhasil mendapatkan Tianqi Xuanyin. Pada saat ini, seruan Xiaolongse terdengar dari benak Tanyun. Tuan kecil, ini tidak baik. Raja Naga ada di sini. Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi serius. Dan ketika dia melepaskan kesadarannya, dia tidak menemukan apapun di 1000 mil di belakangnya. Di mana dia? Tanyun buru-buru bertanya. Tuan kecil, dia telah muncul di danau 2200 mil di belakangmu. Tanyun menekan kepanikan di dalam hatinya dan bertanya, seberapa cepat dia dibandingkan dengan kita? Melaporkan kepada Tuan kecil, kecepatan Raja Naga 30% lebih cepat dari kecepatanmu mengemudikan perahu, kata Xiaolongse. Tanyun tampak ngeri. Xuan Yuanru memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Tanyun dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Tanyun memberitahu Xuan Yuanru tentang Raja Naga berkepala 9 yang sedang mengejar mereka. Wajah cantik Xuan Yuanru penuh dengan kekhawatiran. Sekarang perahu berada di bawah resistensi danau dan kecepatannya sangat berkurang. Itu tidak secepat Raja Naga berkepala 9. Selama kita bisa melarikan diri dari danau es Tianqi, Raja Naga berkepala 9 pasti tidak akan bisa menyusul kita. Tapi pada kecepatan saat ini, sulit untuk melarikan diri. Mendengar itu, Tanyun berkata dengan napas lega, sepertinya satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan membakar jiwa. Setelah berbicara, fitur wajah tampan Tanyun mulai berubah. Wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan api halus membakar kepalanya. Dia membakar jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat dia membakar jiwanya, kecepatan perahu setengah poin lebih cepat. Tanyun menahan rasa sakitnya, dan kemudian mengeluarkan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, dan menelannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya ke dalam perutnya, darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10%. Kemudian kecepatan perahu meningkat lebih cepat. Meskipun bunga haus darah itu berharga, Tanyun harus menahan rasa sakit dan menggunakannya. Tanyun, kamu pasti kesakitan. Xuan Yuanru melihat wajah ganas Tanyun dan merasa tertekan. Tanyun menggelengkan kepalanya dan menatap Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang. Selama kita bisa melarikan diri dan membuatmu tetap aman, rasa sakit ini bukan apa-apa. Xuan Yuanru sangat tersentuh, memeluk Tanyun dengan erat. Air mata indah jatuh dan menghilang di danau es. 1 jam kemudian, di air yang bergelombang, Tanyun mengendarai perahu keluar dari jurang Tianqi dan muncul di dasar danau es Tianqi. Dia bertanya, Penatua Xiao, di mana binatang buas itu? Tuan kecil, dia sudah 1500 mil jauhnya di belakang. Ekspresi Tanyun sangat serius. Setelah 1 jam berlalu, jiwa Hongmengnya mengalami serangan balik yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan menelan bunga haus darah telah berlalu, dan kecepatan perahu melambat sebesar 10%. Bagaimanapun, aku harus membawa rower untuk melarikan diri.
Tanyun mengambil keputusan dan mengeluarkan rumput pemulihan jiwa. Tidak lama setelah mengambilnya, jiwa Hongmeng yang menderita serangan balik telah pulih. Segera setelah itu, Tanyun mengambil bunga haus darah lagi. Ketika kecepatan meningkat 10%, dia membakar jiwanya lagi, berdarah dari 7 lubang, dan mengendarai perahu menuju danau es Tianqi. 1 jam kemudian, Tanyun yang sedang mengemudikan perahu menuju danau mendengar suara marah. Manusia sialan, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan raja ini. Tanyun cukup terkejut, melepaskan kesadarannya dan menjulurkan ke arah danau di bawah, dan menemukan bahwa Raja Naga telah muncul di belakangnya sejauh 600 mil. Kalian berdua manusia tercela, berani menyelinap ke wilayah raja ini, dan mencuri api Tianqi Suanyin. Ketika raja ini menangkap kalian, aku pasti akan mencabik-cabik kalian. Dihadapkan dengan penghinaan terus-menerus dari Raja Naga berkepala 9. Bahkan jika Tanyun memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan amarah. Persetan denganmu, kamu bisa menyusulku jika kamu memiliki kemampuan. Aku terlalu marah, kamu berani memarahi raja ini, kamu akan mati. Raja Naga berkepala 9 meraung, menari dengan tubuh besar jutaan kaki dan mengejar perahu di perairan. Pada saat ini, 1 jam telah tiba, dan Tanyun sekali lagi terkena serangan balik. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, dan satu-satunya keyakinan di dalam hatinya adalah melarikan diri, hidup dengan wanita yang dia cintai. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya juga ya teman-teman, biar tiap hari upload